kenapa gitu umat muslim sama umat Kristen suka saling gimana ya gitu ya. Jadi saya tuh penasaran kenapa sih bisa seperti itu gitu. Sama Buddha kok enggak gitu ya? Iya, karena bukan gitu juga, karena setelah saya selalu baca di media-media sosial kok saling serang gitu, saling sindir gitu. Itu kenapa sih sejarahnya bisa seperti itu, Pak? Terima kasih. Silakan Bang Juma, monggo. Oh iya, baik. Jadi sederhana aja menjawabnya itu, Bang. Karena umat Islam itu memiliki aturan baku dari penyebutan agama, penyebutan Tuhannya, penyebutan pembawa risalahnya, pembawa ajarannya, penyebutan kemudian kitab sucinya, itu Islam baku. Jadi semua aspek yang ada di dalam Islam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, menjadi satu pedoman di dalam kehidupan umat Islam, yang mana pedoman ini terkait dengan hubungannya kepada pencipta langit dan bumi dan juga kepada sesamanya makhluk. Jadi kaidah ini tidak didatangkan kemudian dari hasil penyelidikan, dari hasil penelitian, dari hasil terjemahan atau apapun itu, tetapi ini adalah merupakan satu rangkaian kalam dari pencipta langit dan bumi. Nah, kenapa ada terjadi diskusi, ada dialog? Karena salah satu dari agama ini kemudian mengambil satu pola di dalam pengajaran agamanya untuk menyerupai Islam. Jadi bukan Islam yang menyerupai mereka, tetapi mereka yang menyerupai Islam. Contoh, kitab sucinya umat Islam itu disebut Alkitab. Mereka kemudian memiliki kitab, memiliki buku panduan yang berasal dari Yunani, berasal dari Roma dengan menggunakan bahasa Yunani, yang sejatinya kalau mereka itu mau dan ingin menegakkan kemudian kebenaran yang ada pada kitab mereka dan di dalamnya ada cahaya sebagai petunjuk bagi manusia, maka sejatinya kitab itu harus berlandaskan kepada original teksnya. Selayaknya Al-Quranul Karim, nama kitab ini adalah Alkitab, karena Al-Quran menyimpan satu intan berlian, mutiara, emas yang harum di dalamnya, maka Al-Quran menamai dirinya dengan namanya sendiri. Tidak membutuhkan kemudian bahasa, nama, atau julukan atau gelar dari kitab-kitab agama lain. Itulah Al-Quran. Jadi dari sini saja bisa kita ketahui. Kemudian Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Innani anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada yang serupa dengan aku. Laisa kamislihi syai'. Tetapi kemudian kata Allah diambil oleh orang Kristen, dijadikan sebagai satu kesatuan dengan konsep agama mereka, di mana Tuhan mereka itu diajarkan tiga pribadi, di mana Tuhan mereka itu beranak dan memiliki anak bernama Yesus, lalu kemudian mereka mengajarkan anak ini juga adalah Tuhan. Bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Apesnya kemudian adalah ketika mereka mengambil kata Allah dari Al-Quran, Allah mereka baca Allah, dan mereka kemudian mengatakan Allah ini bukan nama Tuhan tetapi gelar. Nah, inilah yang memicu perdebatan di antara Islam dan Kristen. Andai saja orang Kristen ini percaya diri kemudian terhadap Tuhan mereka, maka sejatinya yang mereka jual, yang mereka jajakan adalah Tuhan mereka. Tidak perlu menggunakan nama Tuhan di agama lain. Sejatinya selayaknya Buddha, Hindu, mereka tidak mengambil nama Tuhannya umat Islam, meskipun umat Islam itu mayoritas di negara ini. Tapi karena mereka kemudian melihat umat Islam yang bertuhankan Allah itu banyak, maka mereka kemudian menggunakan metode Filipi 1 nomor 18. Apa itu? Mengambil apapun yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan menjual agama mereka.
Nah ini Bung, menjawab pertanyaan saudara, kenapa harus ada perdebatan? Karena mereka mengambil nama Tuhan kami dan mereka tempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Mereka mengambil nama kitab kami lalu mereka menggunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Nah, makanya ketika kami tanya, bolehkah kami pinjam nama Tuhan kalian, kami tempatkan pada tempat yang tidak sesuai dengan konsep akidah kalian, mereka nggak mau. Lah begitulah juga umat Islam. Mereka mengambil Tuhan kami, menempatkan pada bukan tempat yang seharusnya. Contoh, kami ini adalah anak-anak Allah. Yang mereka maksud adalah kami ini adalah anak-anak Allah. Di mana kata Allah ini jelas berasal dari Quran, Allah. Berarti mereka mengaku sebagai anak Allah, meskipun secara tidak langsung. Artinya mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Allah di dalam Islam adalah hakikat Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak pernah punya anak. Nah, ini mereka tidak pikirkan. Mereka hanya ingin memenangkan persaingan, sehingga mereka menggunakan data-data dari Islam untuk supaya mereka tampil seperti Islam.